Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis inovasi dan strategi bisnis Samsung Elektronik berdasarkan kerangka Gainer dan Trot. Langsung saja masuk ke perkenalan anggota kami yang terdiri dari Saya Sulastri Ismasari dengan NIM 086. Saya Sandrina Putri Aulia dengan NIM 093. Saya Elisha Minarti dengan NIM akhir 101. Saya Natania Zahra Isaura dengan NIM akhir 104. dan saya Fania Alisha Wardani dengan NIM belakang 111. Bagian pendahuluan, yaitu latar belakang. Yang pertama, industri elektronik global sangat dinamis dan kompetitif. Yang kedua, inovasi menjadi keharusan strategis untuk bertahan. Yang ketiga, Samsung Elektronik, pemimpin global yang menempatkan inovasi di inti strategi. Yang keempat, tantangan menjaga posisi di tengah disrupsi teknologi dan persaingan ketat. Tujuan analisis yang pertama, menganalisis strategi inovasi Samsung saat ini. Yang kedua, mengusulkan strategi inovasi baru. Yang ketiga, mengkaji inovasi produk dan layanan. Yang keempat, menganalisis inovasi operasi dan proses. Yang kelima, menelaah dan mengusulkan model bisnis inovatif. Yang keenam, menganalisis strategi produk dan merek. Yang ketujuh, mengevaluasi sumber daya dan infrastruktur organisasi. Yang kedelapan, merancang jadwal kegiatan inovasi. Yang kesembilan, memberikan rekomendasi strategis. Untuk kerangka teoritis TROT 2017, yaitu strategi inovasi, operasi, layanan, model bisnis, produk, dan merek. Gainer 2002, yaitu inovasi produk, sumber daya, dan infrastruktur, jadwal inovasi. Analisis membandingkan praktik Samsung dengan teori dan mengusulkan inovasi baru. Gambaran umum Samsung Electronics, yaitu didirikan 1969 di Korea Selatan. Anak perusahaan utama Samsung Group. Pemimpin global yaitu semikonduktor, elektronik konsumen, perangkat mobil. CEO Jong Hae-han, DX Young Hye-hyun. Karyawan 260.000 di seluruh dunia. Untuk sejarah dan perkembangan, di tahun 1938 yaitu Samsung Group didirikan. Di tahun 1969 masuk industri elektronik. Tahun 1970 sampai 1980-an akuisisi dan produksi semikonduktor ekspansi ke telekomunikasi. 1990 sampai 2000-an ekspansi global produsen chip dan smartphone terbesar. 2011 itu ponsel Samsung melampaui Nokia. Segmen bisnis utama. Yang pertama, Device Solution, semikonduktor panel display. Yang kedua, Device Expressions, mobil Galaxy, TV, digital appliances. Yang ketiga, Harman International, audio, otomotif, layanan terkoneksi. Kehadiran global dan R&D, yaitu fasilitas manufaktur di Asia, Amerika, Eropa. Pusat R&D di kurang lebih 40 lokasi dunia. Investasi R&D USD 15 miliar per tahun, 8-9% pendapatan. Kinerja keuangan dan posisi pasar. Yang pertama, pendapatan USD 200 lebih miliar. Yang kedua, top 2 global smartphone. Yang ketiga, pemimpin pasar TV dan semikonduktor. Yang keempat, 200.000 paten global. Inovasi dan teknologi kunci. Semikonduktor, 3nm, 5nm, chip AI. Display, QD, OLED, microLED, foldable. Mobil 4G, kamera canggih, S Pen. AI dan cloud, Bixby, SmartSync, peralatan rumah AI.
General Information of the Company, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, target karbon neutral 2030. Yang kedua, produk hemat energi dan kemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, program pendidikan SDM, keberagaman dan inklusi. Lanskap kompetitif. Yang pertama, semikonduktor TSMC, Intel, SK Hynix. Yang kedua, smartphone Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo. Yang ketiga, display LG Display, BOE. Keempat, appliances LG, Whirlpool, Haier. Kepemimpinan dan tata kelola. Ketua Lee Jae-yong, CEO Kyung Hee-hyun, Jung Hee-hen. Tata kelola Dewan Direksi, Kepatuhan, Transparansi. Prioritas strategis. Yang pertama, kepemimpinan teknologi semikonduktor display SMC IELOT, ekspansi pasar B2B, otomotif, kesehatan, fokus keberlanjutan, carbon neutrality, ekonomi sirkular. Penghargaan dan tantangan. Yang pertama, Brand Sustainability Awards. Yang kedua, tantangan, persaingan, fluktuasi pasar, geopolitik, transisi teknologi. Yang ketiga, peluang, IoT, 4G or 6G, kendaraan listrik, teknologi kesehatan. Yang kedua itu strategi inovasi Samsung Elektronik yang berdasarkan TROT tahun 2017, bab 4. Untuk strategi inovasi saat ini atau current strateginya itu ada 4. Yang pertama, investasi berkelanjutan dalam R&D, yaitu Samsung secara konsisten mengalokasikan sumber daya besar untuk riset dan pengembangan guna untuk menciptakan teknologi baru dan mempertahankan posisi pasar. Yang kedua itu inovasi internal atau cross innovation, yaitu untuk membangun tim riset internal yang kuat dan juga menjaga kerahasiaan teknologi untuk melindungi keunggulan yang kompetitif dan juga mempercepat proses inovasi. Yang ketiga itu fokus pada kebutuhan pasar, yaitu dengan melakukan riset pasar dan pengumpulan feedback pelanggan dengan secara rutin itu agar inovasi yang dikembangkan relevan dan juga diminati oleh pasar global. Yang keempat yaitu manajemen portofolio inovasi. Maksudnya itu menyeimbangkan antara inovasi inkremental atau penyempurnaan produk atau proses dan inovasi radikal atau teknologi disruptif, yaitu untuk menjaga keberlanjutan inovasi. Nah, untuk strategi inovasi baru atau new strategi itu ada 3. Yang pertama, adopsi teknologi disruptif, yaitu fokus pada pengembangan teknologi baru seperti AI, IoT, dan layar fleksibel untuk memperluas pasar dan menciptakan nilai baru. Yang kedua, yaitu fleksibilitas dalam kolaborasi. Nah, maksudnya itu meskipun dominan dengan inovasi internal, Samsung juga mulai membuka kemitraan yang strategis dan terbatas untuk mempercepat pengembangan teknologi tertentu. Yang ketiga itu peningkatan proses inovasi, yaitu menerapkan proses inovasi yang lebih agile dan responsif dengan siklus pengembangan produk yang lebih singkat dan juga integrasi feedback pelanggan secara real time. Yang ketiga, Current and New Product Innovation Gainor 2002 CH2. Yang pertama, Samsung Vision AI. Yang kedua, TV dan layar pintar adaptif dengan AI interaktif dan personal. Yang ketiga, Galaxy S25 series dan S25 Edge. Yang keempat, chipset Snapdragon 8 Gen 4, kamera 200 MP, layar bezel-less, AI scan recognition, battery optimization. Yang kelima, Galaxy A series terbaru. Yang keenam, AI kamera kreatif, update OS, dan keamanan 6 tahun. 2 foldable phones, Z Fold and Flip. Lalu ada desain lebih tipis, ringan, tahan lama, harga lebih terjangkau.
SmartThings, and AI Home Integration, kontrol perangkat rumah pintar dengan Knock Matrix, inisiatif keberlanjutan, dan material daur ulang pengurangan plastik Zero Waste Landfill. Inovasi produk baru. Yang pertama, expand Samsung Vision AI. Yang kedua, AI Powered Neoclip OLED Grid dengan personalisasi dan seni digital. Yang ketiga, pengalaman mobil AI. Yang keempat, Galaxy AI, Drawing Assist, Gallery Search, filter foto cerdas. Yang kelima, XR Headset, Project Mohan. Yang keenam, Headset Mixed Reality Android XR, kolaborasi Google, pengalaman imersif. Keenam, jaringan 5G, privat, dan otomatisasi AI. Ini solusi 5G for virtualized dan AI network automation untuk industri. Lalu ALOT dan solusi kesehatan digital, pemantauan kesehatan dan pengelolaan rumah pintar otomatis, produk mobil berkelanjutan, dan material biodegradable circular economy. Untuk analisis berdasarkan kerangka Gaynor. Dimensi inovasi. Yang pertama, radikal versus incremental. Contoh Samsung saat ini dan baru yaitu radikal XR headset, AI vision screens, foldable baru. Contoh dari incremental yaitu penyempurnaan kamera dan AI di Galaxy S25. Yang kedua, teknologi push dan market pull. Contoh dari push yaitu Quantum AI, XR, AI Devices. Contoh dari pull yaitu produk berkelanjutan dan AI kesehatan. Yang ketiga, linear dan versi interaktif proses. Contoh dari interaktif yaitu kolaborasi Google, Intel, feedback pengguna. Contoh dari linear yaitu R&D internal, pengembangan produk. Dampak inovasi itu peningkatan performa dan penciptaan pasar baru. Strategi inovasi yaitu pioner di XR dan foldable, fast follower AI, dan sustainable. Selanjutnya, current and new service innovation. Inovasi Samsung saat ini. Samsung saat ini memfokuskan upaya inovasinya di beberapa area utama. Integrasi AI dalam perangkat seluler, peningkatan perangkat keras seluler, dan ekspansi ke pasar baru seperti kacamata IR. Integrasi AI dalam perangkat seluler. Pertama, seri Galaxy S25, Galaxy S25, S25 Plus, dan S25 Ultra yang baru diluncurkan memiliki peningkatan AI yang signifikan. Oleh UEA, sistem operasi baru ini berbasis Android 16 mendukung agen AI multimodal, menawarkan pengalaman menggunakan pengguna yang lebih cerdas dan alami. Kulkas bespoke AI. Kulkas pintar terbaru Samsung ini menggabungkan AI untuk menyediakan fitur-fitur seperti lokasi ponsel yang diaktifkan suara dan integrasi rumah pintar dengan perangkat lain. Inovasi operasional terbaru Samsung yaitu ekspansi ke pasar baru, kacamata IR atau Project Mohan. Samsung berkolaborasi dengan Google untuk mengembangkan kacamata augmented reality menandai masuknya ke pasar yang berkembang pesat. Inovasi lainnya yaitu peningkatan Samsung Wallet, pengenalan tap to transfer, memungkinkan transfer uang antar teman sebaya yang cepat dan mudah langsung melalui aplikasi Samsung Wallet. Selanjutnya, current and new operational and process innovation. Inovasi proses terbaru Samsung. Inovasi proses terbaru Samsung mencakup beberapa area. Meskipun detail spesifiknya sering dirahasiakan karena alasan persaingan, berdasarkan informasi yang tersedia, area kunci inovasi proses tersebut meliputi manufaktur semikonduktor, proses pengembangan produk,
peningkatan proses operasional, integrasi AI dalam proses, berkelanjutan dalam operasi. Selanjutnya, inovasi operasional terbaru Samsung. Menentukan inovasi operasional yang sepenuhnya baru dari Samsung membutuhkan akses terhadap dokumen internal perusahaan atau pengumuman yang belum sempat tersedia untuk publik. Namun, berdasarkan berita dan laporan terbaru, terdapat beberapa tren yang menunjukkan adanya strategi operasional yang sedang berkembang. Pertama yaitu integrasi AI di seluruh divisi. Kedua, fokus pada kemajuan semikonduktor. Ketiga, ekspansi di Silicon Valley. Keempat, inisiatif berkelanjutan, sustainability. Kelima, penguatan layanan pelanggan. Lanjut. Selanjutnya, yang keenam itu current business model berdasarkan TROT 2017 CH12. Yang pertama, sumber daya inti atau core resources, inovasi teknologi, R&D, investasi besar di semikonduktor, 5G atau 6G, AI, dan perangkat pintar. Manufaktur dan supply chain terintegrasi, fasilitas produk canggih, dan rantai pasok global yang efisien. Brand dan loyalitas pelanggan, produk berkualitas tinggi, layanan purna, jual unggul, dan pemasaran efektif. Ekosistem produk dan AI, integrasi AI dalam perangkat untuk ekosistem terhubung dan layanan personalisasi. Selanjutnya, yang kedua, aktivitas utama atau key activities. Pengembangan produk inovatif berbasis teknologi mutakhir, manajemen rantai pasok dan manufaktur global, pemasaran dan pengembangan brand global kuat, pengembangan dan penerapan AI untuk pengalaman pengguna optimal. Keempat, proporsi nilai atau value proposition, produk berkualitas tinggi dan innovation di berbagai segmen, seperti smartphone, elektronik, dan semikonduktor. Pengalaman pengguna personalisasi melalui AI, jaringan layanan purna jual luas dan andal, komitmen berkelanjutan dan inovasi ramah lingkungan. Kelima, sumber pendapatan atau revenue streams, penjualan produk elektronik, konsumen, dan perangkat mobile, pendapatan dari semikonduktor dan komponen teknologi tinggi, pendapatan dari layanan digital dan aplikasi melalui platform Galaxy Store dengan model revenue sharing terbaru. Keenam, keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai basis keunggulan kompetitif, strategi diversifikasi produk dan pasar global, manajemen operasi dan kapasitas produksi yang adaptif dan efisien, fokus pada pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan dan tren teknologi masa depan. Selanjutnya, New Business Model berdasarkan TROT 2017 CH12. Yang pertama, yaitu fokus pada pengembangan software dan AI. Memperkuat pengembangan software, khususnya AI yang terintegrasi dalam produk dan layanan. AI sebagai sumber daya inti dan pendorong inovasi. Kedua, pemanfaatan data dan personalisasi melalui AI. Pengembangan personal data engine untuk analisis data on device. Memberikan pengalaman personalisasi lebih baik saran, aplikasi kontekstual, transisi aplikasi mulus, kapabilitas unik, dan aset strategis yang sulit ditiru. Ketiga, ekosistem terintegrasi dan software, membangun ekosistem produk yang saling terhubung dengan AI sebagai penggerak utama, meningkatkan loyalitas pelanggan,
dan menciptakan switching cost tinggi. Keempat, disertifikasi pendapatan dari software dan layanan digital. Pergeseran fokus pendapatan dari hardware ke monetisasi software dan layanan digital. Model revenue sharing baru di Galaxy Store yang lebih developer friendly membuka peluang pendapatan berulang dan berkelanjutan. Kelima, investasi berkelanjutan pada R&D kapabilitas AI. Investasi besar pada R&D di bidang AI, 5G atau 6G dengan teknologi frontier lainnya. Pilar utama model bisnis masa depan Samsung. Sesuai prinsip TROT, inovasi dan kapabilitas teknologi sebagai sumber daya utama keunggulan kompetitif. Keenam, penguatan supply chain dan operasi adaptif. Meski fokus bergeser ke software, manufaktur dan supply chain global tetap menjadi kekuatan utama, mendukung inovasi produk dan layanan baru secara efisien dan responsif. Selanjutnya, untuk current product dan strategi berdasarkan TROP 2017 CH13, untuk produk Samsung saat ini itu ada smartphone, selanjutnya ada televisi dan home appliances, ada wearable devices, semikonduktor dan komponen elektronik, laptop dan tablet, serta produk IoT dan smart home. Oke, yang pertama di sini untuk current product dan strateginya itu ada diferensiasi dan positioning. Inovasi sebagai diferensiasi utama, fitur produk layar lipat, kamera canggih, AI, dan desain. Produk flagship diposisikan sebagai simbol teknologi mutakhir dan gaya hidup premium. Lini menengah dan bawah fokus pada value for money dan aksesibilitas. Kedua, pengelolaan portofolio produk, yaitu strategi produk platform dan brand extensions, memperluas inovasi dari flagship ke lini lain, diversifikasi produk untuk meminimalkan risiko dan memperluas jangkauan pasar. Ketiga, strategi brand, yaitu membangun citra sebagai inovator global yang dapat diandalkan, menekan kualitas, keandalan, dan teknologi canggih. Brand extension, hati-hati memperluas nama Galaxy ke smartwatch, tablet, buds, dan lainnya untuk memperkuat ekosistem. 4, yaitu kreativitas dalam komunikasi pemasaran. Pendekatan kreatif melalui kampanye global, kolaborasi influencer, experiential marketing, atau demo interaktif. Fokus komunikasi pada keunggulan teknologi dan pengalaman pengguna, bukan hanya spesifikasi produk. Kelima, penetrasi dan pengembangan pasar. Penetrasi pasar baru dan pengembangan pasar existing melalui adaptasi produk dan pemasaran lokal. Distribusi global kuat dan jaringan retail luas mendukung strategi market development dan penetration. Inovasi berkelanjutan, investasi besar dalam R&D untuk pipeline produk inovatif dan relevan dengan tren pasar. Proses pengembangan produk menggunakan prinsip agile and cross-functional teams untuk mempercepat time to market. Selanjutnya, new product, brand strategy berdasarkan TROT 2017 CH13. Yang pertama, fokus pada pengembangan software dan AI, yaitu mengurangi ketergantungan pada hardware, memperkuat pengembangan software, khususnya AI, yang terintegrasi dalam produk dan layanan. AI sebagai sumber daya inti dan pendorong inovasi. Kedua, pemanfaatan data dan personalisasi melalui AI, yaitu pengembangan personal data engine yang menganalisis data pengguna secara on-device, memberikan pengalaman personalisasi lebih baik, saran aplikasi kontekstual, dan transisi aplikasi mulus.
kapabilitas unik yang sulit ditiru, dan aset strategis utama. Ketiga, ekosistem terintegrasi software dan hardware, yaitu sinergi natural antara hardware dan software, membangun ekosistem produk yang saling terhubung dengan AI sebagai penggerak utama, memperkuat loyalitas pelanggan, dan menciptakan switching cost yang tinggi. Keempat, diversifikasi pendapatan dari software dan layanan digital. Pergeseran fokus pendapatan dari perangkat keras ke monetisasi software dan layanan digital. Model revenue sharing baru di Galaxy Store yang lebih developer friendly membuka peluang pendapatan berulang dan berkelanjutan. Kelima, investasi berkelanjutan pada R&D dan kapabilitas AI. Investasi besar pada R&D di bidang AI, 5G atau 4G, dan teknologi frontier lainnya. Pilar utama model bisnis masa depan Samsung. Sesuai prinsip Trot, inovasi dan kapabilitas teknologi sebagai sumber daya utama keunggulan kompetitif. Keenam, penguatan supply chain dan operasi adaptif. Fokus tetap pada kekuatan manufaktur dan supply chain global, mendukung inovasi produk dan layanan baru secara efisien dan responsif, menjaga keunggulan operasional meski fokus bergeser ke software. Selanjutnya, yang kedelapan adalah Current Organizational Research dan Infrastruktur Samsung berdasarkan Research Gaynor 2002 CH8 dan 9. Yang pertama adalah teknologi dan produk. Pemimpin global Virtualized Run atau vRun dan Open Run, dan memiliki 53.000 lebih dari situs komersial vRun hingga akhir 2025. Fasilitas produksi dan R&D, yaitu Pyeongtaek Fab, fasilitas produksi semikonduktor terbesar di dunia, kampus R&D utama di Kiheung dan Hwaseong. Selanjutnya adalah organisasi dan divisi. Penggabungan CE dan IM menjadi DX Division, pemisahan SDC dan DS Vision untuk efisiensi organisasi, lalu investasi dan keuangan. Investasi besar di R&D, AI, 4G, dan 6G, teknologi kuantum, fokus penguatan rantai pasokan, dan ekspansi pasar Asia Tenggara dan Afrika. Selanjutnya, New Organizational Resource dan Infrastruktur Samsung. Yang pertama adalah NRDK, Semikonduktor RD Complex, yaitu kompleks R&D baru di Kihyung mulai operasi pertengahan 2025. Investasi KRW 20 triliun hingga 2030, lalu integrasi riset memori, sistem LSI, dan Foundry dalam satu atap. Lalu ada AI Powered Networks atau AI-RAN, yaitu integrasi vRAN dan Open RAN dengan AI dan ekosistem partner, lalu memperkuat infrastruktur jaringan masa depan berbasis AI. Selanjutnya ada relokasi infrastruktur global, yaitu pemindahan organisasi infrastruktur global dari Dongtan ke Pyeongtaek, dan mendukung fokus produk Next Megafab semikonduktor. Lalu ada strategi keberlanjutan dan ekspansi pasar, yaitu investasi pada produk ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan, penetrasi pasar negara berkembang dengan produk lokal yang disesuaikan. Analisis berdasarkan Research Gainer 2002. Yang pertama ada sumber daya fisik dan infrastruktur. Infrastruktur produksi dan RD-RAN kelas dunia mendukung inovasi dan produksi massal. Lalu ada sumber daya manusia dan organisasi, yaitu restrukturisasi divisi untuk adaptasi pasar dan efisiensi kolaborasi. Selanjutnya ada jaringan pengetahuan dan kolaborasi, yaitu pengembangan AI RAN dan ekosistem mitra sebagai model jaringan pengetahuan dinamis. Lalu ada kemampuan adaptasi dan inovasi, investasi besar di teknologi frontier, yaitu ada AI, 5G, 6G,
kuantum untuk keunggulan kompetitif. Ringkasan jadwal inovasi Samsung yaitu aktivitas inovasinya ada Samsung Innovation Campus Batch 6 yang waktu pelaksanaannya yaitu dari akhir 2024 hingga awal 2025 yang fokus utamanya adalah pelatihan IoT dan AI prototyping. Lalu ada Soft for Tomorrow 2025 yang waktu pelaksanaannya pada April hingga Juni 2025 yaitu fokus utamanya untuk kompetisi inovasi pelajar. Lalu yang selanjutnya adalah Galaxy Unpacked dan Tech Forum yang dimulai pada Januari 2025 yang fokus utamanya meluncurkan produk dan forum AI. Lalu ada peluncuran produk Galaxy S25 pada awal 2025 dan seterusnya yang fokus utamanya sendiri untuk smartphone AI dan teknologi terbaru. Yang terakhir ada pengembangan foldables dan XR sepanjang 2025 yang fokus utamanya sendiri untuk produk inovasi baru dan ekspansi. Untuk kesimpulan atau conclusion, yaitu Samsung berhasil menunjukkan kemampuan dalam berinovasi lewat investasi besar di bidang R&D, pemanfaatan teknologi canggih seperti AI, dan perangkat layar lipat atau foldable, serta strategi inovasi yang seimbang antara penyempurnaan yang bertahap dan terobosan baru dengan membangun ekosistem produk yang saling terhubung dan mengikuti tren pasar. Dan Samsung juga mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri global. Nah, untuk rekomendasi atau recommendationnya itu yang pertama, fokus pada AI dan personalisasi data, yaitu dengan melanjutkan pengembangan layanan yang berbasis AI yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Yang kedua itu percepat inovasi ramah lingkungan. Nah, dengan memprioritaskan produk yang hemat energi dan juga proses yang produksi yang lebih mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga itu perluas kolaborasi strategis dengan bekerja sama lebih luas dengan startup, universitas, dan mitra teknologi untuk mempercepat inovasi. Yang keempat yaitu transformasi digital internal, yaitu dengan menerapkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi di proses manufaktur dan rantai pasok. Untuk yang kelima yaitu kembangkan talenta global, yaitu dengan menciptakan budaya kerja yang kreatif dan mendukung agar bisa menarik dan juga mempertahankan SDM yang lebih unggul dari berbagai negara. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton hingga akhir. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.